Halo para sahabat setia Minang Mustika Jaya. Kali ini kita bahas sesuatu yang sangat menarik. Paradoks yang bikin kepala jadi goyang-goyang kayak naik ondel-ondel di pasar ramenya. Di negeri yang kaya sumber daya kayak kandang yang penuh ayam, ada jalan yang super lebar buat ambil harta alamnya. Tapi kalau ada bencana, wah jalannya jadi susahnya deh kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Lihat aja deh, jalan ke hutan yang udah jadi lapangan bulu tangkis atau kawasan tambang dibuka selebar-lebarnya. Mesin berat nyanyi riang, truk jalan santai tanpa ada yang gagalin. Semua dibuat gampang-gampang aja demi bisnis yang menggiurkan. Untungnya gede, prosesnya cepet, aksesnya lancar, mantap. Tapi tunggu, kalau banjir datang, longsor merenggut nyawa, atau angin puting beliung bikin rumah jadi kertas lipat, tiba-tiba aja aksesnya jadi rumitnya deh kayak soal matematika SMA yang belum belajar. Bisa aja kan, rasanya aneh banget. Dengar deru mesin yang lagi bawa kayu atau biji di tengah tempat yang udah jadi gurun buatan, tapi jalannya tetap lancar. Tidak ada rintangan yang berarti. Seolah-olah wilayah itu dibuat cuma buat satu tujuan. Ambil dan bawa aja. Kenyataannya jelas banget dong. Sistem dan pengambil kebijakan ini jelas pihaknya sama siapa kan? Yang penting untung ekonomi, dampak ekologis dan sosial. Nanti aja dikit. Alasan keterlambatan, Namun pas bencana melanda, korban kehilangan rumah, nyawa melayang, ribuan orang jadi pengungsi, jalan yang dulu lancar abis tiba-tiba jadi medan tempur. Sinyal hilang, cuaca jadi kambing hitam segala-galanya, infrastruktur rusak jadi alasan utama yang panjangnya kayak antrian bakso sore hari. Semua alasan disusun rapi, tapi yang terlambat adalah bantuan yang sangat dibutuhkan sama korban. Ironisnya lagi, di negeri kayak gini, kita bukan kekurangan orang yang mau tolong loh. Ribuan, bahkan jutaan relawan siap bergerak cepat. Yang jadi masalah bukan tenaga atau logistik, tapi keberpihakan yang tulus dari yang punya kekuasaan. Yang mereka bilang di panggung atau rapat ber-AC itu bagus-bagus aja, tapi di lapangan lain cerita dong. Jelas kan bedanya? Jalan terbuka lebar buat cari untung, tapi jalan tertutup kalau nyawa manusia dipertaruhkan. Ini bukan masalah geografis atau teknis lagi. Ini cerminan sikap kita sebagai bangsa. Korban bencana itu dianggap prioritas atau cuma angka statistik yang bisa dilukakan begitu saja? Cermin yang kita pegang hari ini bisa nampilin wajah asli kita. Wajah yang mungkin belum mau ngaku sama diri sendiri tentang ketidakberpihakan yang udah lama ada. Mau kita terus cari alasan buat nunda bantuan? Atau akhirnya kita bilang cukup sudah sama sikap acuh yang bikin kita jadi lebih kejam? Pikirin aja, kalau jalan ke hutan bisa dibuka cepat buat industri, kenapa jalan ke korban bencana nggak bisa jadi prioritas utama? Kalau kerugian ekonomi bikin semua orang cepat bergerak, kenapa nyawa manusia nggak dapetin perlakuan yang lebih tinggi? Kegagalan buat bantu cepat itu, bukti kita salah urutin nilai nih. Di kehidupan yang penuh hiruk-pikuk materi ini, kita sering lupa. Perubahan besar bisa mulai dari hal kecil. Jaga empati di setiap tindakan, tuntut keberpihakan yang nyata, dan taruh nyawa manusia di atas segalanya. Bukan dari kata-kata manis atau janji kosong, tapi dari tindakan yang konkret. Jadi, kalau lagi ada bencana, jangan buru-buru cari alasan.
Atau bilang gak bisa karena ini itu. Tanya aja sama diri kita, aku sudah benar-benar berpihak pada kehidupan dan kemanusiaan. Kalau kita bisa lihat diri sendiri di cermin tanpa malu, itu adalah langkah awal buat berubah dari pasrah jadi bergerak buat yang lebih baik. Ini bukan cuma refleksi, tapi panggilan buat kita semua jadi bangsa yang benar-benar peduli. Semoga kita semua bisa terbuka mata dan hati buat bangun masa depan yang lebih adil. Jangan lupa like, share, dan subscribe kanal Minang Mustika Jaya ya sahabat, biar pesan ini bisa sampai ke lebih banyak orang.